Pentingnya pengabdian. Dalam tradisi pesantren, seorang kiai akan meminta santrinya untuk pergi ke suatu tempat. Bisa untuk menambah ilmu, bisa untuk berjuang membuka pesantren baru, atau bisa membantu santri yang lama yang sudah lebih dulu membuka pesantren. Rata-rata, pesantren di Indonesia berawal dari hal ini. Asal mula pesantren sebesar Gontor juga demikian. Ketika menantu dan murid kinasih Kiai Tegal Sari diminta untuk membuka pesantren baru di sebuah desa yang berjarak 5 km timur Tegal Sari. Dibekali dengan 40 santri. Karena syarat Jumatan menurut Imam Syafi'i minimal adalah 40 orang. Maka itulah wajar jika sebuah pesantren memberikan tugas pengabdian ini ditempatkan pada daerah terpencil di seluruh pelosok negeri. Apalagi sekolah berpola mu'allimin, maka pengabdian mutlak diberikan kepada santri-santrinya. Untuk apa? Apa urgensinya? Untuk kepentingan siapa? Karena pesantren adalah lembaga kaderisasi umat. Objek garapan alumni pesantren adalah umat. Mereka dibekali dengan berbagai keilmuan, keterampilan, kemampuan-kemampuan survival, ketangguhan fisik, kemapanan pikiran, kemampuan tirakat, dekat dengan Allah, dan kesiapan batin untuk berjuang. Semua ini menjadi bekal yang diberikan kiai kepada para santrinya. Maka, untuk membuktikan bahwa semua bekal itu sudah terpatri dengan sempurna, sang kiai perlu melihat kemampuan santri-santrinya di medan juang yang sesungguhnya, di medan masyarakat. Untuk melihat sejauh mana kemampuan santrinya dalam berjuang, keikhlasannya, kesederhanaannya, kemandiriannya, membangun ukhuwahnya, dan kemampuan ajarnya. Kenapa harus dilihat kemampuannya? Karena ini berkaitan erat dengan diberikannya ijazah. Secara bahasa, ijazah artinya adalah pemberian izin. Izin untuk apa? Tentu saja untuk mengajar, untuk tablik, untuk berdakwah, dan untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi lagi. Izin ini dipertanggungjawabkan oleh kiai, dunia dan akhirat, zahiron wa batinan, di hadapan Tuhan dan manusia. Begitu berat tanggung jawab seorang kiai ini, sampai santrinya selesai mengabdi, sampai tuntas, lalu diberi izin, diberi ridho, diberi restu, ikhlas, lillah. Jadi, ijazah di kalangan pesantren bukan sekedar secari kertas sebagai tanda tamat belajar yang berisi nilai-nilai akademik semata. Tapi, ijazah adalah persaksian kiai kepada santrinya, ilman, khulukon, wa adaban. Jadi, jika selama masa pengabdian, santri yang bersangkutan tidak menunjukkan bertambahnya ilmu, atau malah menunjukkan kemerosotan akhlak atau budi pekertinya, masih jauh dari seorang guru, maka kiai sangat berhak tidak meluluskan santri yang bersangkutan. Bukan karena nilai akademisnya kurang, tapi karena secara akhlak dan adab dia belum lulus. Maka pengabdian pada sebuah lembaga pendidikan pesantren mutlak adanya, sebagai ujian terakhir bagi santri-santrinya. Tapi pengabdian seperti yang saya ceritakan di atas khusus buat santri dan bukan santriwati. Apa bedanya? Karena kalau santri, maka pengabdiannya luas, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan. Tapi bagi seorang santriwati, pengabdiannya satu, kepada suami dan keluarganya. Itulah sebaik-baiknya dan semulia-mulianya tempat pengabdian bagi seorang santriwati. Maka, jika selepas pesantren misalnya ada lelaki yang meminangnya, maka kiai akan rela melepas, karena pengabdian yang sesungguhnya baru akan dimulai di sini, di keluarganya, kepada suami dan anak-anaknya.